Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Saudaraku, keselamatan itu harus dijalani sampai akhir. Betul, sampai garis akhir. Maka kita harus mulai mempertanyakan kepada diri kita, apakah saya akan tetap setia sampai garis akhir mengiring Kristus? Karena kehidupan Kristen itu bukan perlombaan 100 meter, saudaraku. Ini adalah perjalanan panjang iman, ketaatan, pengudusan, dan ketekunan sampai akhir. Ini pertandingan yang panjang. Maka Paulus tidak pernah berkata, "Aku pernah percaya," tetapi Paulus berkata, "Aku telah memelihara iman." Iman bukan sekedar sesuatu yang dimiliki di awal perjalanan hidup kekristenan, tetapi iman harus dipelihara di sepanjang perjalanan iman kekristenan kita. Maka garis akhir, ketika kita mengingat kalimat garis akhir, itu garis akhir itu menyingkap apakah iman kita sungguh-sungguh atau tidak. Memulai dengan baik itu tidak menjamin kita akan mengakhiri dengan baik. Karena seseorang dapat bersemangat di awal perjalanan, tetapi perlahan-lahan dia bisa kehilangan api di tengah jalan. Dia bisa beralih mencintai dunia. Dia bisa beralih kembali kompromi kepada dosa, kecewa sama Tuhan, dan akhirnya berhenti mengejar yang namanya kekudusan. Karena itu yang Tuhan kehendaki bukan sekedar keputusan sesaat, tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kesetiaan seumur hidup kita, saudaraku. Matius 24 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Itu kata firman Tuhan. Ayat ini bukan ajaran bahwa manusia menyelamatkan dirinya melalui usahanya, tetapi sebaliknya ketekunan sampai akhir itu menyatakan bahwa iman yang kita miliki bukan sekedar pengakuan verbal kita, tetapi iman yang kita miliki adalah iman yang menghasilkan kehidupan yang terus melekat kepada Kristus. Maka saudaraku, kita harus berani berkata, "Aku akan terus iring Kristus apapun harga yang memang harus kubayar untuk sebuah pengiringanku kepada Dia." Amin ya. Maka garis akhir itu menyingkap apakah iman kita sungguh-sungguh atau tidak kepada Kristus. Keselamatan itu bukan alasan untuk berhenti di dalam proses pengudusan. Salah satu bahaya kekristenan adalah merasa cukup karena telah menerima yang namanya keselamatan. Padahal keselamatan itu membawa kita ke dalam proses pengudusan. Allah tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, Dia sedang membentuk kita menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata bahwa kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka perjalanan menuju garis akhir adalah perjalanan pembentukan karakter kita. Maka gambarnya gini, kita harus semakin kudus mengiring Kristus. Harus semakin jujur, harus semakin rendah hati, harus semakin bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Harus berani lebih mengasihi, setia dan taat. Itu simptom-simptom yang bisa kita lihat pengiringan kita kepada Kristus menuju kepada keserupaan Kristus. Maka jangan hanya puas ketika status kita berubah, tetapi pertanyaan yang harus diburu dalam hari hidup kita adalah apakah karakterku berubah nggak seperti Kristus? Karena seseorang dapat memiliki identitas Kristen, tetapi dia masih hidup di dalam pola manusia lama mereka.
Maka kalau kita mengingat kembali garis akhir, kita selalu ingat ada tuntutan untuk menyangkal diri. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap hari ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan mengikut aku. Setiap hari loh. Jadi boleh dikatakan kalau kalimat setiap hari itu menjadi murid itu bukan keputusan cuma sekali seumur hidup. Tapi tiap saat aku mau jadi murid di keadaan A, aku mau jadi murid Kristus di keadaan B, aku mau jadi murid Kristus di keadaan C sampai Z. Setiap hari ada dosa datang ditolak. Setiap hari ada negotiate untuk temptation apapun dimatikan. Setiap hari fokus kepada Kristus. Karena itu salib bukan sekedar simbol keselamatan. Salib adalah pola kehidupan seorang murid Kristus. Karena orang yang ingin mencapai garis akhir harus bersedia menyalibkan semua kesenangannya. Karena Tuhan itu seringkali minta sesuatu yang sangat kita cintai. Minta sesuatu yang memang bertahta di hati kita. Tapi dari proses penyangkalan diri, penyalipan kesenangan diri, proses menyerupai Kristus dan Kristus duduk di tahta hati kita terjadi. Maka jangan biarkan dunia membuat kita berhenti di tengah jalan ketika kita melalui proses itu. Betul? Karena tidak nyaman. Karena banyak hal lah. Banyak hal. Dan dunia juga tidak berhenti memberikan memberikan trigger atau simptom untuk kita kembali ke mereka, ke dunia. Seperti kenyamanan, uang, popularitas, ambisi, egoistik, kepahitan, kecewa. Masih banyak lagi lainnya saudaraku. Semua itu bisa membuat orang jadi hilang fokus kekekalan. Maka Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13-14, aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Coba itu kalimat Paulus. Berlari-lari, berarti sesegera mungkin, sefokus mungkin aku terus mengejar itu. Maka dari itu jangan menukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara, saudaraku. Percayalah, ya, jangan tukar panggilanmu hanya untuk kenyamanan. Jangan tukar pelayananmu hanya untuk kesenangan dunia. Jangan tukar Kristus hanya untuk dunia. Jangan tukar kekudusanmu hanya untuk kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Dan jangan tukar integritasmu sebagai anak Tuhan untuk hal-hal yang menguntungkanmu saat ini. Karena kesetiaan itu diuji ketika tidak ada penghargaan. Mudah setia ketika kita mendapatkan keuntungan. Mudah melayani ketika kita banyak orang menghargai pelayanan kita. Mudah berkorban ketika hasilnya terlihat. Tapi bagaimana kalau kita tidak dihargai? Bagaimana kalau pelayanan kita seakan-akan malah banyak orang menyakiti kita, menyerang kita, memfitnah kita, menyalahpahami pelayanan kita. Banyak orang tidak memahami kita, banyak orang menyerang kita. Wah, disitulah faithfulness teruji, saudaraku. Betul, kesetiaan bukan terutama kemampuan melakukan sesuatu yang besar. Tetapi kesetiaan adalah tetap melakukan apa yang Bapakku mau di surga itu. Ketika tidak ada satu orang pun berjalan bersama denganku. Itu mengerikan saudaraku. Saya sudah di titik-titik itu. Betul, itu menyakitkan. Tetapi disitulah saya cuma mau katakan, kesetiaanmu teruji atau tidak. Itu diuji sekali di saat seperti itu. Ingat saudaraku, garis akhir berarti mempertanggungjawabkan semua keputusan kita dan seluruh hidup kita. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Coba kalimat ini mengingatkan untuk kita harusnya mengubah cara kita menjalani hidup. Waktu bukan milik kita, tubuh, talenta, pelayanan, harta, uang, kesempatan. Itu bukan milik kita semua titipan Tuhan. Dan setiap titipan itu akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Maka dari itu kita harus waspada dalam hidup. Kita harus seringkali bertanya, apa yang setelah saya lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan semua ini di tanganku ini, aku sudah belum untuk kepentingannya dan untuk kepentingan jiwa-jiwa untuk kubawa ke langit baru bumi baru. Harusnya begitu.
Karena tujuan akhir bukan sekedar menyelesaikan perlombaan. Kalau seseorang itu dewasa di dalam Kristus, mengenal hati Bapa di surga, mereka akan sadar, aku hidup tujuan akhirnya bukan untuk menyelesaikan perlombaan, tetapi dari semua titipan yang ada di tanganku, dari semua problem hidup, dari semua tantangan, dari semua prosesku untuk semakin seperti Kristus, itu satu hal, Bapa ingin aku menjadi sebuah prototipe hidup seperti Yesus yang bisa membawa banyak jiwa kepada dirinya. Maka garis akhir bukan sekedar titik di mana perjalanan itu terhenti, tetapi garis akhir adalah saat seluruh proses kehidupan kita itu memperlihatkan siapa kita telah menjadi. Kayak Kristus apa semakin kayak dunia? Maka lebih baik menyelesaikan hidup dalam kesetiaan daripada menjalani hidup dalam kesuksesan tapi gagal di dalam perkenanan Allah, saudaraku. Ingat ya, saya cuma mau ingatkan sebelum saya tutup renungan ini, jangan hanya memulai tapi finish it, selesaikan. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada perbedaan besar antara pernah berlari dan mencapai garis akhir, itu kan beda. Ada orang yang pernah terbakar tapi bisa juga dia dingin di tengah jalan. Ada orang pernah setia tapi kemudian dia kompromi dengan dunia, selesai dia hilang. Ada orang yang pernah mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan gila-gilaan tapi kemudian dia hilang dan mencintai dunia. Pernah ada orang yang melayani kemudian dia lebih memilih kenyamanan dirinya. Itu loh yang saya takutkan, saudaraku. Maka yang tersisa adalah hubungan kita dengan Allah dan kehidupan yang telah kita jalani di hadapannya. Itu perjuangan itu harus menemukan titik akhir yang benar. Maka jangan hidup hanya untuk memulai dengan baik, tapi hiduplah untuk mengakhiri dengan setia. Amin, saudaraku. Jangan kejar sekedar berhasil, tapi kejar perkenanan Allah. Jangan takut kehilangan dunia di tangan kita. Jangan takutlah kehilangan arah kekekalanmu pulang itu nanti. Jangan takut kehilangan apapun di bumi ini, tapi takutlah kehilangan pribadi Allah itu sendiri. Pastikan kau dan saya berlari ke arah yang benar. Sebab pada akhirnya kemenangan bukan milik orang yang paling cepat, bukan milik orang paling terkenal di bumi ini, bukan milik orang paling besar namanya, tapi kemenangan adalah milik orang yang tetap setia kepada Kristus sampai garis akhir. Karena hanya orang-orang itulah yang memanjakan hati Bapa di surga. Dan kiranya pada akhir hidup kita nanti, kita dapat berkata dengan keyakinan yang sama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin, saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Berjuang sampai garis akhir. Renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.